Sehingga artis itu nggak bisa lagi cuman modal tampang keren, cakep segala macam kalau dia nggak punya isi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Maaf, saya kira tadi EO nggak kasih kabar karena kemarin saya tahunya 17.40 baru ada preskon. Hari ini tanggal 21 November 2020 adalah acara pelantikan pengurus PB Parvi periode 2020 sampai dengan 2025. Itu adalah kewajiban dari ketua umum sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketua umum sendiri, Ibu Alessia Djohar, sudah terpilih dalam Kongres Parvi pada tanggal 10 Maret 2020. Terpilihnya Ibu Alessia Djohar, maka PB Parvi, Ketua Umum harus segera membentuk kepengurusan. Tugas utama dari Ibu Alessia Djohar adalah bagaimana Parvi yang terpilih sebagai Ketua Umum Parvi menjadikan organisasi Parvi adalah organisasi yang terdaftar secara legalitas di negara. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pada tanggal 21 September legalitas tersebut, yaitu SK Menkumham, sehingga dapat dikatakan 21 September kita dapat, maka 2 bulan kemudian 21 Novembernya dilakukanlah pelantikan pengurus PB. Tanggal yang sama ya? Dengan tanggal yang sama. 21. Teman-teman media memang cukup sering mendengar bahwa kepengurusan PB Parvi biasanya penuh dengan gonjang-ganjing. Hal itu disebabkan karena memang saat itu PB Parvi belum mempunyai legalitas, jadi ya kita sering mendengar terjadinya kubu-kubuan, blok-blokan, saling menjatuhkan. Tapi dengan adanya legalitas dari SK Menkumham, maka Ibu Alessia Djohar mempunyai priorisasi sampai tahun 2025 sebagai Ketua Umum Parvi. Itu dulu sejarahnya. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Alessia Djohar dengan jajarannya? Yang pertama tentu melakukan revitalisasi. Karena kita tahu selama hampir 10 tahun, Parvi ini keberadaannya ada, tetapi kejelasannya belum ada. Maka harus membuat jelas dulu. Misalnya apa? Parvi-parvi daerah. Parvi-parvi daerah itu banyak sekali tersebar, tapi kadang-kadang parvi daerah itu terbentuk oleh kepengurusan si anu, kepengurusan si anu. Kadang-kadang ada dualisme, tigalisme, sampai 4lisme. Di tangan Ibu Alessia Djohar itu harus dirapikan. Bagaimanapun organisasi Parvi ini ada I-nya, berarti Indonesia. Berarti daerah-daerah itu harus dirapikan dulu. Siapa sesungguhnya yang benar, yang sesuai dengan ADART, dengan Ketua Umum Alessia Djohar. Setelah melakukan pembenahan daerah, maka Parvi Alessia Djohar akan melakukan rapat kerja nasional. Itu pun juga harus dilakukan karena itu memang kewajiban di anggaran dasar. Berdasarkan Rakernas itulah akan dihadiri rapat kerja nasional itu PB pusat dengan daerah-daerah yang akan menentukan arah program Parvi itu mau kemana. Itu disebut program kerjanya di Rakernas. Hal-hal seperti ini, saudara, memang tidak pernah dilakukan. Tapi dengan adanya legalitas, dengan ketua umum terpilih secara sah, lalu dilantiknya PB Parvi, diarahkan PB Parvi ini akan jalan sesuai dan seperti organisasi-organisasi yang benar berdasarkan ADART. Makanya di Rakernas. Jadi kalau teman-teman nanya apa yang akan dilakukan di kemudian hari, itu adalah Rakernas. Yang berikutnya adalah meletakkan kembali fungsi organisasi ini. Banyak orang salah kaprah. Parvi itu orang buat film, bukan. Parvi itu adalah organisasi artisnya. Organisasi artisnya. Jadi sumber daya manusianya. Dia bukan membuat film. Kalau membuat film itu Persatuan Produser Film Indonesia itu urusannya. Maka FT ya. Itu jadi profesi artisnya. Jadi artisnya itu orangnya. Makanya kita sudah punya kegiatan yang namanya acting course. Bagaimana membentuk pemain-pemain baru atau yang sudah menjadi pemain tahu dasar-dasar bagaimana berakting. Dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Alessia Djohar. Dan ke depan ini masalah sumber daya manusia tentu yang harus kita pikirkan. Berikutnya apalagi ada tentang sertifikasi kompetensi. Kita tahu sekarang ada kompetensi kan. Beberapa asosiasi sudah mengeluarkan kompetensi kerja mereka yang disebut SKKNI. Tentu Parvi juga akan menuju ke sana agar apa? Parvi terus menjawab tantangan. Artis sekarang ini akan lebih kompetitif. Kenapa? Karena banyak sekali medianya. Orang nggak harus main film di bioskop.
Film itu ada sekarang di televisi, film itu ada sekarang juga di gadget-gadget Anda yang disebut video on demand, VOD dan seterusnya. Sehingga artis itu nggak bisa lagi cuman modal tampang keren, cakep segala macam. Kalau dia nggak punya isi, itulah tugas dari Parvi. Bagaimana mengisi pemain-pemain kita, bukan sekedar itu aja. Saya kira itu sebagai pengantar. Di sini ada Ibu Resa Johar sebagai Ketua Umum, di sini ada Ibu Evi Singh sebagai Bendum, di situ ada Ibu Yeti Loren sebagai Wakil Bendara Umum.